Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah selalu memberkahi dan juga melindungi kita semua dan selalu menjaga kesehatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, selamat siang kepada para siswa yang berada di rumah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, kita lanjutkan untuk materi. Untuk materi kimia tentunya kita jumpa lagi dengan kimia. Pada materi yang lalu sudah kita bahas mengenai yaitu perkembangan teori atom ya. Pada perkembangan teori atom yang lalu sudah dijelaskan oleh para ilmuwan ya mengenai tentang atom. Sehingga pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan mengenai atom yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut ya. Nah, di sini atom tersusun dari partikel-partikel yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Jadi, atom tersusun dari partikel-partikel yaitu proton, neutron, dan elektron ya. Untuk elektron merupakan salah satu jenis partikel dasar pembentuk struktur atom yang terdapat di luar inti yang bermuatan negatif. Satuannya di sini adalah 1 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Jadi satuannya adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Dan memiliki massa 9,1 kali 10 pangkat minus 28 gram. Jadi sangat kecil sekali ya, atau kira-kira 1/1836 dari massa proton. Jadi elektron ini adalah massanya sangat kecil sekali. Elektron dinotasikan dengan huruf E kecil. Nah, itu adalah untuk elektron. Jadi elektron itu adalah suatu atom yang bermuatan negatif. Proton merupakan sinar positif bermuatan sebesar muatan elektron dengan tanda berlawanan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proton itu adalah atom yang bermuatan positif. Proton dapat dinotasikan dengan huruf P kecil. Nah, ini adalah bentuk proton ya. Kemudian neutron merupakan salah satu jenis partikel pembentuk struktur atom yang tidak memiliki muatan atau netral. Jadi neutron adalah suatu atom yang tidak bermuatan. Di sini dikatakan sebagai netral ya. Massa satu amu adalah 1,6750 kali 10 pangkat minus 24 gram. Jadi dia lebih besar sedikit daripada proton, di mana proton lebih besar sedikit ketimbang elektron ya. Untuk neutron dapat dinotasikan dengan huruf N kecil. Nah, ini adalah kesimpulan dari perkembangan teori atom ya. Kesimpulannya terbentuk yaitu adalah atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron ya. Tentunya para siswa sudah bisa dipahami dan dimengerti. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya dengan nomor atom dan nomor massa ya. Untuk nomor atom unsur menunjukkan jumlah proton dalam inti atom. Jadi nomor atom itu ditunjukkan oleh besar kecilnya jumlah
proton yang terdapat dalam inti atom, ya. Atom tidak bermuatan listrik bila jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Ya, jadi dapat kita amati bahwa atom yang tidak bermuatan listrik itu berarti dalam atom jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatifnya, ya. Nah, untuk nomor atom ini dapat dilambangkan dengan huruf Z. Nah, ini adalah huruf Z. Maka dapat kita simpulkan bahwa nomor atom pada saat tidak bermuatan listrik sama dengan jumlah proton dan juga sama dengan jumlah elektron besarnya, ya. Nah, saya rasa dapat dipahami oleh para siswa. Oke, kita lanjutkan kepada nomor massa. Nomor massa atau massa atom digunakan untuk menentukan jumlah nukleon atau partikel penyusun inti, di mana partikel penyusun inti terdapat proton dan neutron di dalam atom suatu unsur, ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa besarnya nomor massa atom ditentukan dari jumlah proton dengan jumlah neutron, atau nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, di mana nomor massa atom itu dapat dilambangkan dengan huruf A besar, sehingga A besar sama dengan P kecil ditambah N kecil. Untuk besarnya jumlah neutron dapat ditentukan dari nomor massa berselisih dengan proton, atau jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang dengan jumlah proton, sehingga N kecil sama dengan A besar dikurang B kecil, ya. Nah, tentunya para siswa dapat memahami tentang nomor massa atom. Oke, kita lanjutkan kepada notasi komposisi atom.
Nah, ini adalah notasi komposisi atom ya. Atom suatu unsur dapat dituliskan dengan notasi sebagai berikut. Di sini adalah X, A, dan Z. Dengan A sebagai nomor massa atau massa atom ya. Kemudian X ini adalah lambang atom suatu unsur, dinotasikan dengan X. X ini bisa mewakili jenis-jenis unsur atom. Di antaranya ada hidrogen, ya, oksigen, karbon, ya, dan lain sebagainya. Dinotasikan dengan X, maka dia adalah lambang atom suatu unsur. Kemudian untuk Z di sini, Z itu adalah nomor atom, ya. Nah, sebagai contoh misalnya dapat kita telaah ke dalam aplikasi contoh ya. Nah, maka dapat kita aplikasikan sebagai contohnya adalah tentukan nomor atau nomor massa dari atom berikut ini. Nah, di sini adalah 24, 12 dari Mg. Mg adalah magnesium ya. Maka nomor massanya adalah 24 dan nomor atomnya 12. Baik, saya rasa dapat dipahami oleh para siswa tentunya. Karena waktu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.